Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Septiara, mahasiswa kebidanan dari kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di sini saya akan menunjukkan sebuah video kepada ibu dan ayah tentang cara melakukan pijat perineum di rumah. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, perineum itu apa. Perineum itu adalah bagian pembatas atau kulit batas antara lubang vagina dengan lubang anus. Nah, bagian ini nanti saat proses persalinan akan meregang karena dorongan dari kepala bayi yang ingin keluar. Nah, jadi apa sih manfaat dari dilakukannya pijat perineum ini? Jadi bunda dan ayah, pijat perineum ini sebenarnya suatu hal yang sangat penting ya. Mungkin jarang terdengar tapi penting untuk mencegah terjadinya robekan perineum gitu. Yang pertama, membuat perineum ibu itu lebih elastis. Dengan dilakukannya pijat pada daerah tersebut secara rutin, maka terjadilah keelastisitasan. Terus juga yang kedua, membuat aliran darah pada bagian perineum ini menjadi lebih lancar. Terus juga dapat mencegah robekan perineum. Jadi nanti ini misal perineum ibu nih ya, perineum ibu ini kepala bayi mau lewat nih, misal nggak muat ya, atau enggak perineumnya kaku, nggak elastis, jarang dilakukan pijat perineum, bisa aja nih robek saat kepala bayi lewat, ini robek bisa aja. Atau bisa dilakukan tindakan episiotomi atau pengguntingan perineum. Nanti tenaga kesehatan atau bidan tuh bakal menggunting area perineum ini biar jalan lahir itu lebih luas, jadi kepala bayi itu bisa lewat lebih leluasa kayak gitu. Nah, dari dilakukannya episiotomi atau terjadinya robekan itu kan nanti dilakukan penjahitan ya, udah dilakukan penjahitan, nanti ibu masa nifas harus merawat luka perineumnya, kan ribet ya. Mungkin lebih baik dari saat hamil ibu ini atau ayah bisa membantu ibu melakukan pijat perineum secara rutin ya. Nah, jadi pijat perineum ini bisa dilakukan pada ibu hamil dengan usia kehamilan 35 minggu sampai waktu mendekati persalinan nanti. Ayah bisa membantu ibu dalam melakukan pijat perineum ini ya. Tapi nggak semua ibu hamil ini bisa loh melakukan pijat perineum. Ada beberapa ibu hamil yang tidak disarankan untuk melakukan pijat perineum ini, yaitu ibu hamil dengan infeksi herpes genitalis atau vaginitis, infeksi jamur, infeksi saluran kemih, atau infeksi menular yang dapat menyebar dengan kontak langsung dan memperparah penyebaran infeksi. Jadi pijat perineum ini hanya dapat dilakukan pada ibu-ibu yang tidak memiliki penyakit tersebut kayak gitu ya. Nah, kenapa sih pijat perineum ini lebih disarankan untuk dilakukan oleh ayah atau oleh suami gitu? Karena selain memudahkan ya, karena kan ibu hamil kan perutnya gede ya, terus harus pijat perineumnya itu mungkin suatu hal yang susah ya. Jadi bantuan suami itu sangat penting, apalagi di saat kehamilan ini emang peran suami itu penting banget. Jadi kayak bisa mendekatkan hubungan, terus juga ayah bisa ikut membantu ya proses kehamilan sampai persalinan nanti kayak gitu. Jadi peran ayah di sini tuh di kehamilan ya sangat penting untuk kesejahteraan dan kesehatan ibu dan bayi kayak gitu. Nah, jadi saya akan menunjukkan cara atau tutorial melakukan pijat perineum yang pasti sangat mudah dan simpel untuk dilakukan di rumah. Jadi kita butuh yang pertama minyak VCO atau minyak kelapa, terus kayak mangkuk kecil ini untuk air bersih ya, untuk membersihkan daerah vagina ibu, kemudian kapas, kemudian waslap atau kain biasa juga nggak apa-apa untuk mengompres area perineum ya. Kemudian ada handscoon atau sarung tangan, terus ada waskom. Nah, langsung aja kita ke tutorial cara pijat perineumnya ya. Yang pertama, kita pastikan kuku ini dalam keadaan pendek atau tidak panjang ya, karena takut melukai daerah perineum. Yang kedua, kita cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Lalu kita kompres daerah perineum dengan air hangat atau air bersih ya. Kita kompres. Kita bersihin. Terus kita pakai sarung tangan. Nah,
Kemudian kita bersihin daerah labia mayora atau labia minoranya dengan kapas. Kita bersihin dulu kapasnya. Nih, kita bersihin bagian luar, kemudian bagian dalamnya. Nah, kalau udah, kita tuangkan minyak VCO-nya nih ke tangan kita. Nah, jika udah pakai handscoon, udah pakai sarung tangan, terus udah dikasih minyak VCO, kita udah siap melakukan pijat perineum. Nah, yang pertama kita lakukan pakai jari jempol. Pakai jari jempol dulu ya ayah. Yang pertama kita taruh di bagian sini. Ibunya relax, napasnya diatur, nggak perlu tegang, cukup berpikir positif bahwa nanti saat bersalin tidak terjadi robekan, bayinya lahir dengan selamat, gitu ya bunda. Gini. Terus kita lakukan pemijatan ke arah jarum jam 6 sebanyak 15-20 kali. 1, 2. Ayah bisa ya sekalian kasih ibu kata-kata positif, semangatin ibu bahwa persalinan nanti mudah, persalinannya lancar, tidak terjadi robekan, perineumnya elastis, perineumnya lentur, dede bayinya keluarnya mudah gitu ya, tenang. Terus kalau udah ke arah jam 6 selama 15-20 kali ke arah jam 5 ya, jam 5 sini sebelah kiri. Sama 15-20 kali sampai ayah kasih kata-kata positif ya. Nah, ibu cukup relax. Nah, kalau udah, kita lakukan pemijatan. Selanjutnya pakai jari tengah, 1 ruas jari atau setengah ruas jari. Ibunya relax, ibu tarik nafas, masukkan jari. Nah, gerakan ini juga bisa bikin ibu nanti pas pemeriksaan dalam tuh jadi lebih udah terbiasa gitu, nggak kaget ya sama pemeriksaan dalam. Seperti ini. Nah, kemudian kita tarik, bukan tarik ya, kita elastiskan ke depan ke arah jam 6. Nah, selama 5 kali tarikan nafas ibu. Tarik nafas, ayah tarik, ibu tarik nafas, buang, tarik, kemudian ke arah jam 9, ke arah jam 3. Nah, sama 5 kali tarikan nafas juga ya. Tuh, kalau udah sebelahnya. Nah, Bapak bisa kasih kata-kata positif lagi ya. Semoga perineumnya elastis, tidak terjadi robekan, persalinannya lancar. Nah, kayak gini juga ke arah diagonal ya. Ini sini juga selama 5 kali tarikan nafas. Nah, kalau udah jarinya jari tengah tetap di dalam, kita tempelkan jari jempol. Nah, nih. Usahakan ini bertemu ya, kayak nempel gini. Kemudian kita lakukan pemijatan seperti huruf U dari searah jarum jam. Nah, ini sebanyak 15-20 kali juga ya. Nah, kalau udah selesai. Nah, kalau tadi kan pijat perineum dari dalam ya, sekarang aku mau nunjukin yang dari luarnya kayak gimana sih. Ini kita gini, masih pakai handscoon yang tadi ya. Ini 2 jari kita di bawah sini di daerah perineum. Nah, gini nih. Ini selama 15-20 kali. Kalau udah kayak gini, ini secara arah berlawanan ya. Nih. Di bagian perineumnya ya. Nah, terus kayak gini ke arah atas. Nah, ini selain bikin perineumnya elastis, ini aliran darahnya juga jadi lancar nih bunda. Tuh. Nah, kalau udah selesai, bagian dalam udah, bagian luar udah. Yang terakhir tinggal dikompres air hangat. Kompres biasa. Selesai. Nah, pijat perineum ini bisa dilakukan dari usia kehamilan 35 minggu sampai
mendekati waktu persalinan, yang dimana setiap minggunya itu bisa dilakukan 4 kali dalam seminggu. Terus sehari itu bisa 2 kali, pagi dan sore, atau sesempatnya ayah aja ya. Cuma diusahakan dapat dilakukan dalam seminggu itu 4 kali, dengan durasi setiap pemijatan itu 5-10 menit dengan gerakan yang sudah diajarkan tadi, kayak gitu. Nah, jadi itu dia video edukasi tutorial pijat perineum dari saya yang saya harapkan bisa bermanfaat untuk ayah dan bunda sekalian, yang bisa dilakukan di rumah ya secara rutin sebagai pencegahan terjadinya robekan perineum saat persalinan nanti. Gitu. Jadi saya harap bisa dilakukan secara rutin ya kepada istrinya, tolong dibantu dalam melakukan pijatan. Jadi segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.